Setidaknya di sini nanti ada beberapa hal yang menyebabkan teman-teman guru honorer tidak lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Di antaranya untuk yang pertama yaitu tidak bisa resume dikarenakan daerahnya nggak buka formasi atau mungkin juga formasinya sudah habis. Kemudian yang kedua ini tidak lulus seleksi administrasi, kemudian juga tidak lulus seleksi kompetensi, kemudian kalah perankingan dan juga tidak mendapatkan penempatan. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu berisi kabar gembira dari Kemenpan RB kepada teman-teman guru honorer yang tidak lulus seleksi P3K Guru tahun 2023 ini. Bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi P3K Guru 2023 dengan penyebab dari 5 hal ini, maka teman-teman nggak usah berkecil hati dikarenakan kedepannya ini masih banyak sekali kesempatan untuk kita bisa ikut seleksi P3K Guru tahun 2023. Kira-kira seperti apa kabar gembira dari Kemenpan RB bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi P3K Guru 2023? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, inilah merupakan alur pendaftaran dan juga seleksi P3K Guru tahun 2023. Tentunya di sini untuk seleksi P3K Guru 2023 ini terdapat dua mekanisme seleksi, yaitu teman-teman pelamar prioritas atau guru lulus passing grade. Maka di sini kita melakukan pendaftaran sampai dengan tahap resume, kemudian kita mendapatkan penempatan. Kemudian teman-teman yang THK 2 dan juga guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, kita ikut seleksi administrasi. Setelah lulus kita ikut seleksi kompetensi. Setelah itu kita menunggu penempatan. Kemudian sama halnya dengan pelamar umum, di sini kita ikut seleksi administrasi, setelah itu ikut seleksi kompetensi, setelah itu kita menunggu pengumuman dan juga akan ditempatkan. Nah di sini kalau misalkan menggunakan mekanisme ini, maka kalau misalkan kita itu tidak lulus ya pada seleksi P3K Guru 2023, setidaknya di sini ada 5 hal yang menyebabkannya. Jadi penyebab yang tidak lulus, yang menyebabkan kita nggak lulus seleksi itulah yang pertama, yaitu tidak bisa resume. Nah baik itu dari teman-teman pelamar prioritas, kemudian THK 2 dan sebagainya ini, maka mereka itu ada yang bisa resume, ada yang tidak. Bagi teman-teman yang tidak bisa resume, entah itu dari Pemdanya nggak buka formasi sama sekali sehingga mengakibatkan tidak diadakan seleksi P3K Guru di daerah kita, maka di sini teman-teman nanti masih ada peluang ya ke depannya. Kemudian untuk berikutnya ini adalah teman-teman yang nggak bisa resume dikarenakan formasinya sudah habis untuk pelamar prioritas. Bagi teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar umum, ini tentunya nggak bisa resume melanjutkan pendaftaran. Kemudian juga teman-teman yang banyak sekali ya di tahun ini yang tidak lulus seleksi administrasi. Nah kalau misalkan kita setelah melakukan pendaftaran dari seluruh kategori pelamar, melakukan pendaftaran, kemudian di bagian seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka di sini kalau misalkan kita berkasnya nggak sesuai ya kita tidak lulus seleksi administrasi. Kemudian yang ketiga tidak lulus seleksi kompetensi. Setelah kita itu ikut seleksi kompetensi, ternyata kita nggak lulus, mungkin saja dikarenakan kita nggak lulus passing grade atau mungkin berhalangan hadir atau mungkin juga hal lainnya. Kemudian kita kalah perankingan. Jadi setelah kita itu mengikuti seleksi menggunakan mekanisme masing-masing, di sini kan kita menunggu pengumuman kan. Pada bagian ini nanti akan dilakukan perankingan per kategori ini. Kalau misalkan kita kalah perankingan ya di sini kita tidak bisa lulus ya ketika jumlah formasi itu lebih sedikit daripada jumlah pelamar yang dilakukan perankingan. Kemudian kita tidak mendapatkan penempatan, entah itu kita kalah perankingan atau mungkin juga kalah prioritas dikarenakan untuk formasi yang dibuka itu ternyata lebih sedikit daripada jumlah pelamar per kategorinya. Maka bagi teman-teman yang di sini mengalami ketidaklulusan yang disebabkan tidak bisa resume, tidak bisa lulus seleksi administrasi, tidak lulus seleksi kompetensi, kalah perankingan maupun juga tidak mendapatkan penempatan, ini tidak usah berkecil hati dikarenakan di sini baru saja dari Kemenpan RB ini mengeluarkan surat undangan terbaru terkait tentang pengadaan seleksi P3K Guru tahun 2023. Kalau misalkan di sini kita melihat ini adalah sebenarnya bukan hanya untuk pelaksanaan seleksi P3K Guru, namun juga untuk seluruh seleksi pengadaan CASN 2023. Nah di sini kita coba cek ya. Jadi dari Kemenpan RB ini sudah bersiap
yaitu dengan mengeluarkan surat undangan terbaru tertanggal 27 Oktober 2023 dengan nomor sekian, yaitu yang mana lampirannya ini ada 3 berkas ya, yaitu perihalnya undangan rapat koordinasi perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada beberapa video sebelumnya, yaitu bagi teman-teman yang tidak lulus ya, tidak lulus seleksi administrasi, ini langkah selanjutnya apa, tidak bisa resume langkah selanjutnya apa, kemudian tidak lulus seleksi yang setelah berikutnya apa, nggak dapat penempatan langkah berikutnya apa. Ya di sini satu-satunya langkah kalau kita nggak lulus seleksi P3K Guru 2023 yang disebabkan oleh salah satu dari 5 hal ini, maka solusinya ya kita ikut seleksi P3K Guru di tahun 2024 nanti kan. Apakah nanti ada? Ada. Nah, di sini sudah disiapkan oleh Kemenpan RB bahwasanya akan diselenggarakan seleksi P3K Guru di tahun 2024. Inilah buktinya, yaitu dari Kemenpan RB ini sudah memberikan surat undangan rapat koordinasi perencanaan kebutuhan ASN 2024 yang ditujukan kepada para sekretaris jenderal, sekretaris kementerian, dan juga sekretaris utama, dan juga sekretaris daerah ya atau sekda di seluruh daerah di wilayah Indonesia dengan daftar yang terlampir. Tentunya semua daerah ini terlampir pada lampiran ini teman. Nah, dalam rangka perencanaan kebutuhan ASN 2024 di lingkungan instansi pemerintah pasca Undang-Undang tentang ASN, kami bermaksud menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada yang pertama, yaitu di sini di tanggalnya ya. Ini adalah dilaksanakan untuk undangan rapat koordinasi perencanaan pengadaan ASN 2024 itu Senin 6 November 2023. Tentunya beberapa hari lagi ini adalah sudah direncanakan untuk pengadaan CASN 2024. Kemudian waktunya ini jam 8.30 sampai dengan selesai. Kemudian tempatnya di Hotel Grand Shahid ya. Nah ini. Kemudian agendanya yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024. Kemudian pemaparan materi undang-undang tentang ASN. Tentunya kemarin telah disahkan undang-undang ASN yang juga memihak ya kepada teman-teman guru honorer, sehingga nanti bisa diangkat, nanti akan disosialisasikan kepada Pemda, ke daerah kita yang diwakili oleh yaitu sekretaris daerah ya, sekda. Terkait juga dengan hal itu, nanti perencanaan kebutuhan ASN 2024 akan diberikan gambaran sehingga kita bisa optimis, meskipun kita nggak lulus di tahun ini, insya Allah kita akan lulus ya pada tahun depan. Nah, sehubungan dengan pentingnya acara itu, mohon ini menghadiri kegiatan ya. Ini adalah bersama dengan satu pejabat yang membidangi kepegawaian. Sebagai informasi, kegiatan hanya dapat dihadiri oleh 2 orang. Untuk setiap instansi pemerintah daerah melakukan konfirmasi melalui link kehadiran yang ada di sini. Paling lambatnya 5 November ya teman-teman. Ini jam sekian. Nah, jadi adalah merupakan salah satu solusi bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi P3K Guru 2023 ini. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.